nanti itu isi aja form kebijakannya ya. Isi aja form kebijakannya sama rajin-rajin chat di Bimanya. Kalau sebenarnya udah present tapi masih dibawa absen, diisi dulu aja sama ditunggu dulu. Soalnya masih banyak proses. Nah, palingan kita mulai aja. Ini paling kita review aja dulu pertemuan-pertemuan pertama tentang konsep sama migration seeder. Kalau misalnya sempat, mungkin bakal bahas yang namanya controller nih. Oke, palingan ini saya share screen dulu. Sebentar. Nah, ini teman-teman udah lihat screen-nya belum? Sudah kok. Udah ya? Oke. Nah, kalau udah, palingan sama datang di matkul ini yang namanya web programming. Nah, web programming ini teman-teman seharusnya kalau sudah notice itu cuma satu SKS. Oke, itu cuma satu SKS, tapi concern-nya teman-teman disuruh coding bagian coding atau scripting Laravel. Nah, Laravel sendiri ini apa? Laravel ini sendiri sebenarnya bisa disebut juga sebagai full stack sebenarnya, bisa disebut juga sebagai full stack, tapi lebih akrab aja dipanggil kalau Laravel itu backend. Nah, kenapa sih teman-teman perlu belajar Laravel? Nah, jadi gini, di kebanyakan perusahaan sekarang itu udah masih pakai yang namanya Laravel, meskipun udah ada yang lebih baru kayak backend yang lebih bagus kayak JSpring, JavaSpring atau Golang dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Laravel masih banyak yang dipakai, soalnya kenapa? Itu masih lebih gampang. Karena kenapa? Jadi Laravel itu dia merupakan sebuah framework dari bahasa pemrograman PHP. Nah, dulu itu PHP terkenal karena sangat gampang meskipun sangat unik dan aneh. Nah, terus dikembangkan sebuah framework-nya jadi Laravel, jadi lebih bagus gitu. Jadi udah ada arsitekturnya sebuah web. Nah, paling ini saya mau jelasin dulu kurang lebih web itu cara kerjanya gimana sih. Kalau dari web sendiri itu nanti ada yang namanya ini webnya, terus ini backend-nya dari saya buat. Nah, jadi ada yang namanya client side, terus ada yang namanya itu server side. Atau lebih gampangnya gini, client side itu sebutan paling umumnya tuh front end. Kalau server side itu sebutan paling gampangnya itu back end namanya. Oke, sebentar. Ayo. Nah, untuk front end sama back end side ini, jadi gini, tipenya gini, kalau diartiin secara mata kuliah yang teman-teman dapatin, front end ini yang namanya HC ini. Oke, yang udah pernah teman-teman dapat. Jadi khususnya itu hanya berlaku di bagian tampilan depannya aja. Kalau back end itu ke tampilan belakangnya nih. Tampilan belakangnya itu lebih logik validasi. Sebenarnya di front end juga ada logik validasi. Cuma kalau server itu dia lebih fokus logik sama validasi dari controllernya sendiri. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi cara kerjanya sendiri itu dari web gimana sih? Sebenarnya arsitekturnya cukup simple, hanya untuk yang klien sama server ini. Pertama gini, pertama klien bakal request ke servernya dulu. Nah, server bakal tarik datanya, terus validasi dan sebagainya. Kalau udah selesai diolah datanya, nanti bakal nge-return sesuatu yang disebut sebagai response. Nah, gini cara kerja dari si klien sama server. Jadi, apa yang kita ketikin, terus nanti masuk database, diolah lagi sama backend-nya, terus dilempar lagi ke kliennya. Jadi, request sama response itu selalu berjalan terus-menerus. Gitu. Nggak ada? Oke. Sampai di sini untuk pengertian yang website, ada yang mau ditanyain? Ada? Nah, kalau misalnya nggak ada nih, saya hapus dulu. Next, untuk arsitekturnya, sebenarnya semua pemrograman sama semua itu udah ada arsitekturnya. Nah, di Laravel sendiri arsitekturnya gimana? Yaitu ada yang namanya itu MVC. Kalau teman-teman udah pernah dengar, itu M itu model, V itu view, C itu controller. Nah, jadi model view controller itu simpelnya gimana sih? Simpelnya gini, dibuat simpelnya. Model itu anggap aja, paling gampangnya itu database-nya. Oke, anggap aja, bukan berarti iya 100% ya.
Kalau controller itu anggap aja ini validasi. Oke, bagian belakangnya validasi ditambah sama logik-logiknya nih, misalnya. Sama ngapa-ngapain aja di backend-nya. Nah, kalau view itu paling gampangnya itu sebutannya anggap aja view itu front end. Nah, jadi flow kerjanya sendiri itu gimana? Pertama, view bakal pertama ada sebuah page, anggap aja Facebook atau Instagram atau YouTube deh. Nah, itu front end-nya kan view tuh. Dari view kita masukin sebuah inputan, nanti dia bakal menuju ke step controller, terus controller olah datanya kalau udah selesai dia bakal cek dari modelnya dulu. Kira-kira datanya ada gak nih? Udah pas belum? Kalau udah pas nanti dari model itu dia bakal apa namanya? Sebentar. Request di respons, sorry. Kalau dari model nanti bakal respons lagi ke controller bakal respons lagi ke view. Nah, begitu arsitekturnya lebih bagus sama lebih terstruktur daripada kita langsung tembak datanya aja tanpa ada yang namanya MVC ini. Jadi gunanya arsitektur Laravel tuh kurang lebih pakai MVC untuk selain keamanan sama lebih bagus saja struktur folderingnya. Nah, nextnya ini misalnya ini buat dulu satu folder. Ini misalnya saya buatnya di sini aja, terus Laravel. Nah, buat satu folder saya kasih namanya Laravel dulu. Terus di link yang ini, ya URL yang di sini direktorinya, tulis saja TMD-nya. Di dalam folder yang teman-teman buat ya, di dalam folder yang teman-teman buat, ini tinggal tekan aja TMD. Nah, terus step pembuatan Laravel itu gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman udah mau coba, itu kurang lebih di materi sebelumnya diajarinnya kayak gini, atau sebentar, coba saya bikin lagi satu. Nah, yang udah teman-teman pernah coba itu yang nomor 1 atau yang nomor 2? 2. Kemarin dari kasusnya nomor 2. Oh, yang kemarin udah 2. Nah, sebenarnya dari yang 1 sama 2 ini hampir gak ada bedanya. Cuma bedanya itu di mana? Bedanya itu cuma di sini yang preferred distance. Kalau misalnya tambahin di sini, kurang lebih hampir sama. Tapi yang nomor 2 ini, yang nomor 2 ini lebih banyak digunakan ketika kita mau install sama download Laravel versi yang kita mau tentuin. Misalnya kan dari lab ketentuannya Laravel 7, maka dari itu kita pakai yang kayak gini aja. Tapi kalau misalnya dari sebuah perusahaan tuntutannya itu mau bikin Laravel yang dari awal, tapi udah terupdate. Misalnya kan sekarang Laravel udah versi 8 tuh. Ya udah pakai yang nomor 1 aja. Nanti dia bakal download sama installin Laravel dari versi terbarunya. Nah, dari sekarang kita coba bikin dulu satu buah project. Ini saya zoom in. Paling kalau misalnya teman-teman mau coba langsung aja yang nomor 2. Composer, create, project, Laravel, /Laravel, sama dengan 7 titik bintang. Nah, 7 titik bintang ini apa? 7 titik bintang ini artinya saya bakal download sama install Laravel versi 7 dan ambil versi 7 yang paling baru. Misalnya ada 7,9, ya udah dia nggak ambil lagi 7,1 atau 7,0. Jadi dia ambil yang 7,9, misalnya kayak gitu. Nah, diikuti dengan nama projectnya. Misalnya nama projectnya saya kasih aja pertemuan 1. Yang modul swap ini abaikan aja, ini bawaan saya. Oke. Nah, untuk pas lagi pembuatan create projectnya ada yang bermasalah? Ada? Nah, kalau misalnya gak ada masalah, masih lancar-lancar aja sambil ditunggu dulu aja. Ini kalau misalnya lagi create project, ini jangan langsung tutup ya. Palingan di-hide aja, soalnya lagi download nih. Dan bakalan berat banget. Seharusnya kemarin saya udah tes sama kelas sebelah, itu makan waktunya 15-20 menit. Oke. Nah, nextnya saya bakal ajarin nih di pertemuan pertama, kira-kira komen yang bakal teman-teman kurang lebih sering gunain itu apa aja. Nih, selain Composer Create Project, ini ada lagi yang namanya Composer Dump Min Autoload. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya cuma rebuild doang, rebuild class dari Laravelnya.
Nah, jadi kalau Compose dalam autoload ini simpelnya gini, anggap aja ada sebuah cache, oke, tapi bukan berarti kalau Compose dalam autoload cuma hapus cache. Anggap aja ada sebuah cache atau sebuah kelas atau objek dari Laravel, terus ada yang terus ada yang nyangkut nih. Nah, kita mau bersihin caranya gimana? Cara bersihnya itu kurang lebih pakai Compose dalam autoload. Itu rebuild ulang lagi kelas dari Laravelnya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ada sempat ketemu masalah kayak gitu, step yang pertama coba tes dulu Compose dalam autoload. Terus untuk PHP Artisan ini, next-nya untuk second comment yang lumayan sering digunakan itu PHP Artisan Key Generate. Nah, ini kenapa saya bilang lumayan sering digunain? Soalnya gini, konsol pertamanya, anggap ada seorang pemilik proyeknya, kita sebut aja owner, okay, pemilik proyeknya, dia push ke GitHub, oke, dia push ke repo-nya, proyeknya. Terus otomatis dong di Laravel itu ada yang namanya app key. App key itu anggap aja kunci dari proyeknya atau identitas proyeknya. Berarti app key-nya itu anggap aja namanya jadi owner key. Nah, terus ada dua orang nih, misalnya A sama B, itu dia kerjasama sama owner nih, terus sama-sama diambil proyeknya. Nah, pas kita ambil proyek dari ownernya, itu app key-nya masih punya si owner key. Nah, sedangkan yang pakai proyeknya kan udah bukan owner lagi nih. Yang pakai kan A sama B. Nah, maka dari itu kadang-kadang ada sebuah bug atau sebuah bisa dibilang error, tapi sebenarnya lebih ke arah bug gitu sih. Nah, atau akses lebih tepatnya. Nah, itu dia nggak bisa bikin lagi karena kenapa? Karena pertama, pas mau jalanin dia nolak aksesnya karena dia bandingin nih project yang ada sama owner yang sekarang itu udah berbeda. Nah, mohon dibikin ulang lagi key atau identitas barunya. Nah, itu pakai PHP Artisan Key Generate. Jadi kalau misalnya kita udah PHP Artisan Key Generate, otomatis A ini nanti berubah app key-nya misalnya jadi A key gitu. Begitu pula dengan si B. Sampai di sini untuk penjelasan Artisan Key Generate sama Composer Dump Autoload ada yang mau ditanyain? Sebar. Nih, untuk penjelasan PHP Artisan Key Generate sama Composer Dump Autoload ada yang mau ditanyain? Oke. Sebentar. Aduh, lama. Nah, ini semuanya pas lagi create project, udah ada yang create project dulu atau ada yang masih ketinggalan nih create projectnya? In case kalau masih ada yang ketinggalan, ini pakai yang nomor 2 ya. Kita pakai yang nomor 2, soalnya kita dari lab sendiri itu Laravel-nya itu versi 7. Nah, palingan sambil ditunggu dari create project Laravel-nya, coba kita tes dulu database kita, kurang lebih udah kepake belum. Nah, ini semuanya ke XAMPP dulu, buka XAMPP-nya masing-masing. Oke, kurang lebih kita buka control panel-nya dulu. Udah kebuka semuanya? Nah, buka XAMPP control panel-nya, habis itu kita langsung start web server Apache sama database MySQL kita. Ini coba di start dulu XAMPP-nya. Pertama create project, habis itu kita start XAMPP-nya. Pas di start Apache sama MySQL-nya ada yang error, atau lebih tepatnya lagi start Apache dia langsung error. Ada? Jadi pastiin Apache sama MySQL-nya itu udah keluar nih, warna hijau-hijaunya nih. Artinya service-nya udah dijalanin. Kira-kira ada yang error? Minta akses firewall kok. Nah, kalau minta akses firewall palingan
biasanya kalau ditanya sama orang lain, pasti kata developernya juga dari Laravel sendiri itu firewall-nya dimatiin. Tapi tunggu dulu, jangan matiin dulu firewall-nya. Oke, jangan dimatikan dulu firewall-nya. Coba kita tes cara lain dulu. Misalnya saya teman-teman pas start APC dia langsung stop kembali, jadi error nih, muncul error warna tulisan merah di sini. Nah, itu coba tes cara pertama, yaitu pertama teman-teman ke config dulu. Oke, config terus httpd.conf. Pilih yang paling pertama, Apache httpd.conf. Oke. Ditekan aja langsung, nanti keluarnya kayak gini nih. Udah ditekan? Atau ada yang ketinggalan? Oke, sudah. Kalau udah, coba langsung Ctrl F, cari yang namanya listen. Mendengarkan, listen. Habis itu, find next. Nanti source-nya dia langsung muncul, kasih katanya nih, listen 80 sama ada penjelasan listen, itu apa sih sebenarnya. Udah ketemu semuanya listen. Untuk Willis tadi, coba dites yang ini dulu. Nah, oke, Willy sudah. Nah, kalau udah, ini biasanya kalau secara default ini dia listen 80 nih, secara default. Tapi kalau misalnya mau diganti, itu karena ada error, itu kenapa? Misalnya gini, itu kalau nggak salah Windows atau Microsoft kebiasaan buruknya, mereka nanti bakal nge-assign importnya itu di port-port yang rendah. Kayak 40, bahkan kadang-kadang ada yang pakai 51. Jadi portnya itu udah kepake dan di-receive sama Microsoft atau Windows, lupa yang mana. Nah, itu nanti kalau misalnya mau cek portnya yang dipakai di mana, itu cek aja di Regedix, seharusnya ada. Nah, untuk atasinya gimana? Palingan kita ganti aja, misalnya jadi 80-80 atau jadi 1234. Tipenya gitu. Jadi kita ganti listen-nya aja. Misalnya saya jadi 80 deh. Saya tetap 80. Kalau misalnya yang bermasalah Apache-nya ganti aja jadi 80-80 atau berapa gitu. Kalau sudah di save, ini karena saya 80 gak ada masalah, ini langsung kalau udah di save, terus coba lagi di start lagi, di stop terus di start lagi. Nanti otomatis portnya nanti diganti jadi 80-80 misalnya di sini. Nah, terus sebuah lagi, kok misalnya lagi ganti port apapun itu biasakan pakai portnya itu port yang angka tinggi. Soalnya Microsoft sama Windows harusnya jarang banget coincidence-nya itu udah pakai port yang di atas ribuan. Biasanya sih ratusan sih dipakai. Oke, Willis udah solve ya. Nah, kalau udah, ini palingan next-nya itu buka tab barunya, coba kita akses ke database kita dulu. Kurang lebih udah bisa belum akses ke MySQL-nya. Pertama, tulis dulu localhost. Oke, tulis dulu localhost. Terus titik 2, diikuti dengan port kalian. Misalnya port kalian 80, ya udah tulis aja 80. Kalau misalnya portnya 80-80, ya udah 80-80 portnya. Kalau misalnya 1234, 1234. Disesuaikan sama port yang di Apache. Port yang Apache itu mana? Yang di depan ini, yang di kiri. 80,443, ambil aja 80-nya. Oke. Habis itu, karena ini yang kita akses adalah web servernya, bukan database-nya, berarti localhost titik 2 port / php my admin. Oke, / php my admin. Habis itu, enter. Kalau misalnya yang tulis port 80 itu tiba-tiba hilang, itu secara default sebenarnya localhost itu pakai yang namanya port 80. Oke. Bentar, ini biar lebih enak. Saya drop database Bunis. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan, ada yang kebuka dulu. Nah, kalau misalnya baru pertama kali setting, itu username sama passwordnya root. Username-nya root, passwordnya kosong.
Kalau nggak mau ubah, bagus. Jangan kalau nggak mau ubah ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Malah lebih bagus, soalnya defaultnya gitu. Kalau misalnya udah ubah, ya udah diikutin aja. Tadi username sampai passwordnya apa. Cuma saya nggak terlalu saranin sih ubah SAPP gitu. Nah, ada yang nggak kebuka nggak ini SAPP-nya? Atau bisa semua? Masih nggak bisa. Masih nggak bisanya itu apa? Yang start apa C-nya? Atau di bagian mananya yang nggak bisa? Untuk Karina? Ke localhost-nya. Oke. Berarti sebentar. Untuk localhost-nya itu Apache-nya sama MySQL-nya udah nyala belum? Udah. Terus port-nya berapa? Port Apache, bukan port MySQL-nya. Port Apache-nya. 8080. Berarti localhost 8080/php myadmin. Ini nggak bisa. Saya copy di sini aja, biar gampang. Ini. Error 404. Coba screenshot terus taruh chat atau taruh di line aja, coba saya lihat. Ayo. Error 404. Kok tadi mau lihat komen Laravelnya yang 2 dong? Tadi saya salah komen. Oh, yang create project ya? Sebentar. Ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk Alvin Lim udah kelihatan? Sip. Sebentar ya, ini Apache-nya coba saya stop dulu. Terus config http-conf. Oke. Punya saya lah sebentar. Oh, udah solve. Oke, untuk yang Karina tadi, oh sebentar ya yang Peki. Untuk yang Karina tadi, tadi masalahnya dia ganti port jadi bisa. Nah, untuk penjelasannya saya masih kurang ngeh juga kenapa tiba-tiba ganti port bisa. Antara portnya nggak ada atau antara portnya nggak ke-reserve di laptopnya atau PC-nya sendiri atau portnya udah digunain lagi. Konsolnya sih gitu ya, Karina. Next-nya, kok nanti notes-nya boleh di-share nggak? Notes apa? Notes ini. Sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya ini nggak boleh di-share. Cuma karena ini masih apa-apanya, ya udah nanti saya coba tes share aja deh. Atau kamu screenshot aja. Kok tadi yang app key boleh dijelasin ulang nggak? App key. Oh, ini. Sebentar, ini masih belum ya. Ya udah deh. Nah, untuk yang penjelasan app key itu gini. Jadi
anggap sebuah project itu punya sebuah identitas atau ciri khususnya, yaitu key-nya itu app key namanya di Laravel nanti. Nah, jadi pas lagi pembuatan Laravel itu sebuah project kita itu langsung dikasih sebuah key untuk khusus kita sendiri. Oke, tapi pas kita misalnya push ke repo lain, repository itu tempat taruh biasa tempat taruh codingan gitu biasanya. Nah, paling kalau mau cari tahu dari sekarang udah boleh cari tuh, itu ada yang namanya GitHub tuh. Nah, atau Bitbucket juga boleh. Nah, kalau udah kita push, itu biasanya yang bisa pakai itu cuma owner-nya doang atau si pemilik dari project-nya aslinya. Nah, tapi pas kita coba git clone atau lebih sebenarnya kita ambil itu import. Kalau kita import project-nya dari yang si owner, si A sama si B ini nggak dikenalin sama si app key-nya. Kadang-kadang, oke. Kalau misalnya dia kenal, itu nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau misalnya dia nggak kenal, itu dia nanti bakal muncul error kayak, atau bug-nya itu kayak nggak bisa, bahkan PHP Artisan Server aja nggak bisa. Soalnya kenapa? Anggapannya ini key-nya beda sama project-nya. Padahal yang beda itu kan sebenarnya pemilihnya tuh. Nah, untuk cara kita handle-nya itu gimana? Kita pakai namanya PHP Artisan Key Generate. Jadi kita generate key ulang lagi. Nah, key-nya itu dalam bentuk apa? Nanti key-nya itu nanti dalam bentuk base encode 64. Udah jelas, Irvin? Oke. Sip. Sebentar nih. Ayo. Nah, teman-teman kalau misalnya lagi create project, ini nanti udah sampai updating dependencies, terus teman-teman lihat nih di foldernya. Oh, udah ada nih. Ya udah, saya stop aja. Jangan ya. Jangan langsung di stop. Sebentar, mana? Oke, kalau misalnya udah lihat kayak gini, ini jangan di stop dulu. Soalnya dia lagi updating dependensinya lagi. Jadi kayak ada istilahnya itu dependensinya itu kayak include stdio.h, stdio.h, stdio.delete. Jadi kalau teman-teman cancel, teman-teman itu cuma bisa pakai namanya stdio.h, ibaratnya gitu. Oke, ini jangan langsung di cancel dulu, soalnya ini kadang masih banyak. Dulu sih masih banyak. Kita nggak tahu apa-apa, langsung updating dependensi kita tutup. Nah, dari saat itu Laravelnya makin lama makin rusak nih. Rupanya gara-gara dependensinya nggak ke-update semua. Nah, ini memang lama, jadi biarin aja dulu. Nah, sampai di sini ada lagi mau ditanyain? Ada? App key wajib dibuat kok. Nah, kalau app key wajib dibuat atau enggak, itu secara otomatis bakalan ke-generate. Pasti wajib ada. Udah jelas, Diko? Nanti saya tunjukin deh direktorinya. Soalnya ini saya lagi jadi, ini saya lagi di create project-nya. Saya nggak berani buka. Takutnya nanti keganggu atau gimana. Nanti ya, nanti saya kasih lihat. Saya ketutup. Goblok, sebentar. Ini yang lama. Sebentar ya. Nah, daripada lama, ini saya udah nggak sengaja ketutup juga. Itu teman-teman tunggu dulu. Nih saya coba ekspor dulu dari yang udah pernah saya buat. Ayo. Nah, sebentar ya. Ini coba saya tes dulu. Terus, oke, harusnya yang ini masih doable ya. Oke, masih doable. Ini tutup dulu. Oke, sorry.
Nah, kira-kira lokasi install Laravel-nya ngaruh nggak kok? Sebentar, lokasi install ini ya agak sedikit perbedaan. Lokasi install Composer atau pure project Laravel-nya untuk Willis. Soalnya kalau Composer sama Laravel itu beda. Oke, project Laravel. Untuk project Laravel-nya nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya mau taruh DF atau kawan-kawan, silakan. Selagi persyaratannya Composer-nya itu udah ada. Gitu. Ibaratnya kalau kamu coding C, kan kamu nggak peduli kamu mau taruhnya di mana, gitu. Sudah jelas, Willis? Oke. Ayo, sebentar. Aduh, udah mahasiswa. Lagi. Yaudah deh. Nah, ini teman-teman udah kebok semua proyeknya belum? Atau ada yang masih belum? Udah semuanya? Udah. Nah, kalau udah, tadi soalnya ada di. Nah, ini palingnya kalau misalnya ada yang belum nih, kalau misalnya, ini kita coba tes buat dulu database-nya. Itu step pertamanya, gini, di bagian kirinya, si PHP MAMI-nya ada new, ini ditekan aja. Oke. Terus database-nya kasih aja namanya apa, misalnya kita buat Bunis. Oke. Nah, biasa kalau kayak gini, kalau misalnya udah pernah pakai backend atau database, ini mah nggak usah pedulin encode kan, langsung create aja. Nah, palingan ini saya mau jelasin lagi. Kalau udah belajar yang namanya backend, database gitu, ini sangat perlu juga dipertimbangkan. Soalnya kenapa gini? Oke. Jadi ada yang namanya encode. UTF. Ya udah deh, UTF 8 aja. UTF 8 sama UTF 8 MB4. Nah, kira-kira yang di sini, kalau misalnya udah kebuat, jadi ini ada yang disebut kayak dengan encoding dari database-nya mau pakai yang mana. Biasanya untuk si Chrome sendiri atau browser-browser yang sekarang umumnya itu pakai namanya UTF 8 bin. Oke. Sabar, saya scroll lagi. Nih, UTF. Kok hilang? Nah, nih. Biasanya yang paling sering digunakan web browser-browser gitu, terutama si Chrome, itu paling sering pakai namanya UTF 8 bin. Encodingnya UTF 8 bin. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Nah, penjelasannya sendiri gimana? Misalnya nih, misalnya pas teman-teman lagi coding Laravel, teman-teman bikin nih. Kalau misalnya ada sebuah string, nanti misalnya string nama, itu masukin ke dalam tabel nih, misalnya. Nah, tapi tiba-tiba dia muncul error, string length must not exceed ya. Saya belum cek sih, must not exceed. Saya udah lupa error kayak gini. Tapi biasa untuk yang baru belajar atau pemula-pemula Laravel selalu ketemu error kayak gini. Nah, ini saya paling mau jelasin dulu. Kenapa sih? Padahal kita cuma tambahin sebuah string doang, nggak kita tambahin panjangnya, itu dia langsung error. Padahal kita belum define nih panjangnya. Anggapannya, saya lupa nih lebih precise-nya, tapi saya angan-angan aja deh. Anggapannya, anggap UTF-8 itu maksimum string length-nya itu 212. 212 ya, atau berapa saya lupa. Nah, terus anggap aja UTF-8 itu, UTF-MB4 itu string length-nya maksimum 154. 152 deh, misalnya. Nah, tadi teman-teman pakai database yang UTF-8 MB4 general, terus teman-teman tembak string. Nah, string Laravel itu dia sudah ada setting nih. Maksimum stringnya berapa? Saya lupa, nanti saya coba cekin lagi deh. Antara 214 atau 200-an berapa, saya lupa. Nanti saya kasih tahu lagi. Nah, jadi anggapan aja misalnya nih, maksimum length-nya itu sendiri itu 214. Jadi kita bisa isi 214. Nah, bayangin aja database kita aja cuma bisa terima string yang length-nya 152, terus kita usahain masukin lagi yang length-nya 214 ke database kita yang barusan 152. Nah, itu kapasitasnya kan nggak cukup tuh. Nah, maka dari itu ada dua solusi nih. Kadang-kadang dari Laravel-nya sendiri kita define string-nya, kita ubah jadi length-nya
supaya cukup mencakupi jadi 152. Kadang-kadang untuk rendahin lagi 150 gitu. Nah, solusi yang kedua itu dari awal kita cek dulu nih, kira-kira yang string yang mau kita pakai itu udah bakalan makan banyak nggak lengthnya. Kalau bakalan makan banyak, itu langsung ganti encoding database-nya aja dulu. Misalnya saya ganti jadi UTF-8 bin gitu. Sip, ada yang mau ditanyain? Kalau udah nih by the way di-create aja, langsung create aja. Terus tabelnya nanti kita buat di Laravel-nya. Untuk masalah yang ini ada yang mau ditanyain? Soalnya ini masalah lumayan umum juga sih ditemuin di perusahaan-perusahaan yang pernah lumayan gua kenal, itu kadang-kadang ada yang masalah gini juga kata mereka. Salah encode juga, gara-gara salah encode, jadi mau gak mau harus ganti lagi dari Laravel-nya. Nah, itu kan repot tuh. Sip, ada yang mau ditanyain? Ada? Nah, kalau nggak ada, sekarang tugas kita gimana sih caranya? Ini tergantung ya, kalau misalnya teman-teman mau pakai PHP Storm silakan. Ini saya pakai Visual Studio Code nih. Nah, kalau misalnya nih, misalnya teman-teman mau nyambungin Laravel ke backend-nya, itu caranya gimana? Cari di sini ada yang namanya .env, titik environment, env. Nah, udah kebuka semuanya. Nanti kurang lebih isi env-nya kayak gini nih. Oh, udah. Nah, kalau udah kebuka, tadi yang nanya app ini, dia udah otomatis kebuat nih dengan encode-nya itu base 64. Jadi setiap pembuatan project Laravel itu nanti pasti ada identitasnya, kurang lebih gitu. Nah, terus app URL ini ibaratnya nanti dia bakalan tembaknya itu ke URL mana, linknya kemana. App debug ini izinnya Laravel kita untuk debug. Nah, sekarang untuk masalah DB-nya, itu DB connection kita MySQL, terus DB host-nya jangan diubah, soalnya kan kita pakai localhost nih. Localhost itu IP-nya 127.0.0.1. Nah, DB port-nya juga jangan diubah, soalnya port yang kita ubah itu Apache. Apache itu web server, bukan database, beda. Nah, DB database-nya seharusnya secara default itu dia masih Laravel. Palingan teman-teman ganti aja, misalnya tadi saya ganti nama jadi Bunis, ya berarti Bunis. Username sama password ini saya masih biarin default, soalnya saya nggak ubah dari XAMPP-nya sendiri. Kalau udah save, nanti dia secara otomatis udah terconnect. Kalau misalnya pas kita jalanin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain atau ada yang ketinggalan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, tentang struktur foldering dari si Laravel. Nah, ini paling dasarnya, teman-teman ingat aja, di app ini nanti biasanya tempat taruh model, oke, ini namanya model, sama tempat taruh controller. Controller itu di app http, terus controllers. Nah, seharusnya nanti bakal dijelasin lagi lebih jauh. Jadi, palingan teman-teman harus ingat dulu aja, app itu tempat taruhnya model sama controller, kalau dari MVC. Nah, model sama kontrolnya kita udah tahu tempatnya nih. Next-nya, untuk view-nya itu di mana? View-nya itu di resource, terus di views. Nah, ini view-nya semua di sini. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat, itu ada yang namanya blade.php. Nah, di Laravel itu front end-nya nanti dia pakai yang namanya Blade Engine. Bukan pakai HTML lagi. Tapi isinya sama aja, sama kayak HTML. Cuma yang diganti itu pakai Blade Engine aja, extension-nya. Nah, next-nya, kita bakal masuk nih materi yang namanya migration. Migration sendiri nanti bakal disimpan di mana? Di yang namanya database. Terus migration. Ini abaikan aja yang mahasiswa sama cards. Ini saya nggak sengaja kebuat kemarin. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita bakalan belajar cara buat migration nih. Cara buat migration-nya gini. PHP artisan make migration. Ikutin dengan nama migration-nya apa. Biasa, migration itu diawali dengan nama create, terus next-nya nama tabelnya itu apa.
Ya, coba deh kita bikin nama kelasnya itu mahasiswa, tapi udah saya buat sih mahasiswa. Sebentar. Udah deh, student. Create student table. Nah, biasanya sih kayak gini doang, PHP migration. Tapi kalau misalnya teman-teman baca-baca dokumentasi sama aturan-aturannya, ada yang bilang kalau penamaan table itu harus students. Jadi pas lagi pembuatan table, nanti secara otomatis itu Laravel bakal buat satu buah table, tapi langsung diakhiri belakangnya S. Itu udah istilahnya udah dibuat deh dari Laravelnya. Atau naming convention Laravelnya. Gantung teman-teman kalau mau student aja. Kalau misalnya mau ikutin aturan dari Laravel silakan. Kalau udah ditekan enter aja, nanti dia bakal create migration. Nah, kalau pas lagi create migration kayak gini, dia bakal create dulu migration-nya, terus nanti dia bakal cari struktur folder database, terus cari lagi migration, terus dia bakal taruh di sini. Ya. Ada komen, oke. Lama juga. Gak ada masalah nih. Oke, teman-teman udah terbuat migration-nya. Ada yang nggak bisa. Ini punya saya masih nyangkut nih, jadi saya tunggu aja. Ayo. Udah kebuat. Nah, seharusnya kok hilang sebentar. Gak ada pertanyaan. Gratisan. Migration. Ya ampun. Nah, kira-kira teman-teman udah kebuat belum migration-nya? Atau ada yang nggak muncul? Kalau nggak muncul itu di refresh aja. Punya saya masih nggak entah kenapa ini. Nah, kalau misalnya udah kebuat, ini palingan langsung buat buka aja dulu migration-nya. Nah, nanti kurang lebih cara tahu kita pas itu migration atau enggak dari sininya aja, dari extends. Kalau misalnya dia migration, oh berarti udah benar, kita extensnya itu migration. Terus nanti ada dua buah function, namanya function up sama function down. Up itu nanti dia bakal jalanin dulu, dia bakal create table-nya. Kalau down itu dia cek nih, kalau misalnya udah ada students, dia bakal downkan dulu. Next-nya dia bakal upin lagi, gitu cara kerja dari migration. Nah, terus dari migration sendiri itu dia bakal buat sebuah skema dulu, skema buat students. Jadi kita kurang lebih bakal sebelum terbentuk sebuah table, nanti kita susun dulu ke sebuah skema. Skema ini kita kasih nama students, biar nanti pas udah buat satu table, namanya langsung dipindahin aja dari skema ke table, namanya students. Nah, $table ID sama $timestamp ini apa? Ini adalah cara kita masukin skema kita, dari skema kita ke table dari atributnya. Misalnya gini, $table, terus kita mau masukin atribut nama itu varchar. Nah, kalau di Laravel itu caranya $table string, terus diikuti dengan nama atributnya itu apa. Misalnya nama kayak gini. Kalau misalnya udah ngapa-ngapain nih, udah ketik line of code mau satu baris atau berapa baris, nanti Visual Studio Code bakal muncul bulat-bulat kayak gini. Artinya apa? Artinya ini file
file ini masih belum save. Dan perlu diingat bahwa PHP itu nggak kayak HTML. Jadi pas lagi buat PHP itu sama kayak HTML. Jadi perlu diinterpret dulu istilahnya. Jadi PHP ini atau Laravel-nya ini di save dulu sebelum dijalanin. Soalnya kalau misalnya nggak di save, nanti dia bakal jalanin ya sebelum di save. Dia nggak bakal di-compile dulu kayak C, Java dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan. Nyangkut Willis. Oke, Wilson. Nyangkutnya tadi yang di migration-nya ya. Oke, kalau misalnya buat migration-nya itu ditunggu dulu aja. Tadi udah lihat juga kan, punya saya juga nyangkut nih. Itu ditunggu dulu aja. Memang rada-rada juga sih yang Laravel. Ditunggu dulu aja. Kalau misalnya udah selesai, nanti dia munculnya itu di database terus di folder migrations. Kalau misalnya nggak muncul, coba di refresh dulu aja. Kadang-kadang Laravel kadang-kadang dari text editornya itu ngebug sendiri. Jadi harus di refresh dulu. Kak, bisa dijelasin tentang migration? Oke. Sebentar. Kenapa? Oh, ini. Nah, jadi migration tuh kayak gini. Pertama kan kita udah ada Laravel nih, ada Laravel backend-nya, terus database-nya itu yang di sini, MySQL. Nah, kalau misalnya kita kuliin, kan ini sebenarnya bisa ya, kita tulis tabelnya dulu. Misalnya tabelnya itu table students. Terus kita masukin kolomnya berapa, terus kita manualin lagi, dan lain sebagainya. Nah, gitu kan bisa ya. Tapi kan kalau misalnya udah males otak-atik dari database-nya, itu bisa langsung dari Laravel-nya nih. Yaitu caranya lewat migration. Kayak tadi, komennya, PHP artisan make migration. Terus diikuti dengan nama migration-nya itu apa. Nah, dari migration sendiri nanti ada dua buah function up sama function down. Down itu dia bakal cek kalau ada table student, dia bakal drop dulu, artinya bakal dihapus dulu tabelnya. Nah, untuk up ini nanti dia bakal buat baru lagi. Jadi skema create ini flow-nya kayak gini. Pertama dari Laravel buat sebuah skema. Oke, kita kasih skemanya students. Isi skemanya itu apa? Ada ID, ada string, ada timestamp. Oke. Nah, udah kebuat skemanya, next-nya kita bakal integrasiin ke XAMPP atau PHP MySQL admin-nya. Nah, pas di MySQL PHP MyAdmin-nya, itu udah terbuat sebuah table nih. Tabelnya diambil dari mana? Blueprint, tabelnya itu diambil dari blueprint. Blueprint itu dari si skema. Skemanya itu nanti tabelnya dia kasih dulu namanya itu students. Next-nya dari kita udah terbuat nih table students. Terus atributnya namanya apa? Atributnya diambil dari yang di sini. Berarti ada atribut ID, atribut yang namanya name, terus otomatis dia bakal kebuat tipe data di SQL-nya itu dari string di convert lagi jadi varchar atau char. Nah, dari table sendiri ini udah ada timestamp, nanti ada kasih lagi tipe datanya timestamp. Nah, untuk lihat ada tipe data apa aja di Laravel yang bisa digunain, itu teman-teman cek aja Laravel documentation. Nah, kalau misalnya mau, ini coba saya langsung ke migration aja. Tipe data. Kok gak ada? Sebentar. Nah, ini nih, pas lagi pembuatan kolomnya atau atributnya nih. Nah, jadi masih banyak tipe data yang bisa digunain. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai $table tanda panah ID, itu secara otomatis dia pakai yang namanya big increments. Jadi bertambah terus-menerus dengan nama atributnya itu ID. Jadi istilahnya sama kayak auto increment. Oke, udah jelas. Muhammad Naufal. Down itu untuk drop, sedangkan up itu untuk insert. Jangan bilang insert. Soalnya kalau insert itu beda lagi. Kalau misalnya mau diartikan di SQL atau SSMS yang udah pernah dapat, itu up itu bisa diandaikan itu DL. Andaikan aja, tapi bukan berarti up itu DDL murni. Oke? Udah jelas, Willis? Oke, jadi migration itu anggapannya adalah sebuah DDL. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya dari PHP artisan. Gimana caranya dari migration ini yang udah kita buat skemanya, kita kasih tahu ke database-nya. Nah, caranya gini. Tinggal teman-teman PHP artisan migrate -2
refresh. Atau PHP Artisa Migrate aja juga bisa. Kalau misalnya mau yang lain, ini saya pakai fresh dulu. Nah, kalau udah, coba teman-teman cek dulu ke database-nya, kira-kira udah terbuat belum tabelnya kayak gini. Seharusnya kalau punya teman-teman itu nanti ada beberapa tabel yang mirip punya saya, ditambah lagi students. Kalau yang school, mahasiswa sama cards itu abaikan aja. Itu yang punya saya sendiri. Kira-kira ada yang nggak ada yang pas di migrate nggak keluar nggak tabel-tabelnya? Ada yang nggak keluar atau ada yang error? Lihat lagi komennya dong kok. Oke. Sebentar, saya tulis saja di sini. PHP Artisan Migrate. Kayak gini aja bisa atau mau tambahin fresh ini. Nah, palingan sebentar. Saya mau jelasin lagi nih. Nah, terserah mau pakai yang mana. Tapi biasa sih kalau misalnya baru pertama kali mulai, itu langsung PHP Artisan Migrate aja. Nah, kira-kira udah selesai atau udah ke-migrate semua tabelnya dari Laravel? Ada yang nggak muncul nggak tabelnya? Jadi misalnya nih tabelnya table students nih kita buat. Terus di dalam table students-nya ada nih ID, name, created sama updated ad. Gitu. Ada yang nggak muncul atau ada yang error? Kenapa tuh? Errornya kenapa tuh? Nggak ada tabelnya. Migration-nya udah dijalani belum? PHP Artisan Migrate? Muhammad Naufal? PHP Artisan Migrate-nya udah dijalani? Pakai yang ini aja dulu, PHP Artisan Migrate. Bisa? Naufal? Nah, mantap. Nah, nextnya saya bakal jelasin nih masing-masing kegunaan PHP Artisan Migrate ini. Nah, jadi ini simpelnya PHP Artisan Migrate ini nanti dia bakal up ke DB-nya. Nah, kalau fresh ini dia bakal drop dulu, baru up lagi. Jadi dia bakal hapus semua tabelnya, kemudian dia baru update lagi atau insert lagi. Nah, kalau rollback, ini artinya apa? Dia bakal kembali ke migration sebelumnya. Nextnya refresh. Refresh itu apa? Refresh itu dia bakal rollback dulu, baru update. Jadi fresh sama refresh hampir sama. Cuma bedanya kalau fresh dia drop semuanya baru di insert ulang. Kalau refresh itu dia rollback aja sebelum migration yang bakal dijalanin. Nextnya dia bakal update lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyain terkait PHP Artisan Migrate? Jadi dipertimbangkan lagi. Kadang-kadang harus pakai fresh atau kadang-kadang harus pakai refresh gitu. Kalau fresh semua datanya hilang yang sebelumnya. Iya, bakalan hilang. Soalnya kan dia bakal drop. Drop tabelnya. Saya agak lupa nih. Lebih tepat, ini saya agak lupa. Takutnya kebalik nih antara fresh sama refresh. Tapi teman-teman nanti coba cek lagi. Takutnya saya ngandung aliran sesat gituan. Jadi salah teman-teman.
Itu palingan dicek lagi aja validitas dari fresh sama refreshnya. Nah, kurang lebih kurang lebih tentang migration kayak gini. Ada lagi yang mau ditanyain tentang migration? Ada? Ayo. Nah, oke. Nah, kalau udah, palingan saya lanjut lagi. Nextnya ada materi yang namanya seeding. Seeding itu apa? Seeding itu kita masukin data kita ke dalam table yang udah kita buat atau ke dalam migration yang udah kita buat nih. Caranya gimana? Begini. Clear. Komennya PHP artisan make seeder. Terus diikuti dengan nama seedernya apa? Berarti tadi saya student seeder. Biasanya penamaan seeder sendiri itu gimana? Dia hampir sama kayak yang di Java, hampir. Jadi huruf pertama huruf kapital, nextnya kalau misalnya ada kata kedua, itu huruf kapitalin aja. Kalau udah, di enter aja. Terus tunggu lagi, nanti dia bakal load-nya lumayan lama lagi. Cepat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah make seedernya, itu nanti seedernya ada di database, terus seeds. Di sini. Oke. Nah, palingan kalau udah selesai dibuka dulu aja student seedernya, dan pastikan, kalau student seeder itu pastikan dia udah extend seeder. Terus udah juga use Illuminate database seeder. Sampai di sini ada yang sama sebuah function namanya public function run. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kok jelasin seeder apa kok? Oh, saya ulangi lagi aja. Nah, seeder itu gunanya untuk apa? Seeder itu misalnya nih kita udah migration, kita udah migrate, udah lakuin migration. Berarti kan otomatis udah kebuat dong database sama tabelnya, tabelnya. Nih, tabelnya kebuat dong, soalnya kan kita udah migration. Nah, untuk masukin data-datanya kan kalau misalnya kita kuliin bisa, cuma kan lumayan lama kan daripada kita harus ketik GUI-nya satu-satu, mending saya dari Laravel, saya kuliin di Laravel, terus tinggal saya jalanin satu komen untuk masukin semua datanya. Nah, itu yang disebut sebagai seeder. Udah jelas, Willis? Nah, ini udah kebuat semuanya seedernya atau ada yang ketinggalan? Jadi pastikan kelasnya itu nama seedernya, terus udah extend seeder, diikutin dengan public function run. Jadi run-nya itu nggak apa-apa, biarin aja kosong dulu. Ada pertanyaan? Nah, berarti ini saya anggap nggak ada yang ketinggalan ya. Next-nya, kita bakal masukin seedernya nih. Nah, cara masukin seedernya itu gimana? Pertama, kita akses dulu DB-nya, database-nya. Terus titik dua kali, titik dua, table. Kita mau ambil table yang namanya apa. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa tabelnya apa, itu pastiin dulu, samain dulu dengan yang ada di migrations. Yang ini, skema create students. Nah, kalau misalnya teman-teman tulisnya create student, ya udah student aja, jangan tambah lagi. Ini nggak boleh tipu sama sekali ya. Terus dia case sensitif. Dan palingan db.2 table students. Habis itu tanda panah satu kali, insert, ketik koma dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Cara masukin data di student seeder. Buat dulu kayak gini.
Nah, sampai di sini udah semuanya. Oke, karena gak ada yang nanya di chat, saya anggap aja udah. Nah, next-nya kita bakal masukin nih datanya ke table students. Nah, cara masukinnya gimana? Nanti di Laravel itu dia bakal masukinnya itu secara associative array. Nah, kalau biasa nih, array-array biasa nih, array-array mainstream atau array-array pada umumnya kan kayak gini. No, index habis itu ini value. Biasanya kan gitu kan, index 0 terus value-nya itu apa, index 1 terus value-nya itu apa. Nah, kalau di associative array dia beda. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, itu namanya itu hash map. Oke, salah satu contohnya itu hash map. Artinya dia butuh sebuah key untuk nunjuk value-nya itu apa. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya key-nya itu nim. Nim-nya itu apa? Misalnya saya masukin nim saya 19. Ini misalnya. Jadi di associative array ini indeksnya dia nggak pakai lagi namanya indeks sama value, tapi melainkan dia pakai namanya key sama value. Oke, sampai di sini udah jelas dulu atau ada yang mau ditanyain? Nah, kalau nggak ada, berarti nih untuk masukin ke tabelnya itu kita perlu associative array. Berarti kita buat dulu kurung kotak. Oke, kurung kotak di dalam metode insertnya. Biar rapi, ini saya enter aja. Biar kelihatannya rapi. Terus saya bikin dulu template-nya, key itu nunjuk value-nya apa. Saya bikin dulu template-nya kayak gini. Oke, nah saya bikin key nunjuk dulu ke value-nya apa. Sampai di sini ada yang nggak ngerti atau ada yang perlu diulangi lagi? Ada? Lanjut, oke. Nah, kalau nggak ada, ini kan kita udah buat nih, kurang lebih. Kita bakal nge-insert ke database yang udah kita buat. Tabelnya apa? Tabelnya students. Yang kita insert itu apa? Yang kita insert itu key sama value. Nah, tapi key sama value-nya ini apaan sih isinya yang harus diisi? Ini dilihat lagi ke migration-nya atau dari database-nya, dari XAMPP-nya itu yang MySQL admin, Bunis, terus ke students yang table udah kita buat. Nah, ini kita lihat yang kira-kira perlu kita isi itu apa. Nah, kalau misalnya yang dilihat kan yang perlu kita isi si name ya. Kalau ID kan auto increment. Berarti ini kita lihat juga di migration dia bilang table tanda panah ID. ID itu auto increment, gak usah diisi. Timestamp juga nanti baru pusingin. Pokoknya kita mau masukin si name. Berarti key-nya itu adalah atribut yang kita mau masukin, value-nya itu adalah value yang kita mau masukin. Berarti ganti aja jadi misalnya ini Willis. Benar nggak itu namanya? Oke, misalnya gini. Nah, kurang lebih kayak gini aja. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya atributnya ada lebih dari satu gimana? Ada name, nim sama kawan-kawan. Ya udah, tinggal dibuat aja koma. Terus ini ada yang namanya nim, terus nimnya berapa? Misalnya nih 22 0 xxx. Terus ada alamat lagi, tambahin lagi. Alamat, tanda panah, bla bla bla. Disesuaikan lagi sama atributnya. Oke. Paling ingat ini saya hapus saja dulu komanya. Terus jangan lupa sering-sering save. Soalnya di server side itu dia bakal jalanin yang terakhir kita save. Kalau kita nggak save ya udah, berarti nggak jalanin apa-apa sama sekali. Oke. Nah, kalau nggak ada, nah kalau kayak gini udah semuanya.
Nggak ada ya, oke. Nah, kalau kayak gini, kalau udah semuanya, berarti kan logikanya, oh, saya udah buat seedernya, berarti tinggal dijalanin doang. Nah, untuk jalanin seedernya itu tinggal php artisan db.2 seed. Abaikan aja yang mahasiswa seeder ini. Sabar kok kayak gitu nanti. Nah, php artisan db seed. Habis itu kalau misalnya udah seed, coba lihat lagi ke database yang udah kita buat tadi, dilihat dulu tabelnya kira-kira datanya ini kemasuk nggak? Ada yang masuk nggak datanya? Cara ceknya tinggal ke database-nya, terus kita refresh. Kira-kira udah ada datanya belum? Kok kita mau ID-nya nggak ya? Misalnya kayak jadi tiga karakter pertama sebenarnya harus angka increment. Kalau dari default kan ID-nya cuma increment biasa. Iya. Kalau misalnya mau modif sendiri, ya udah berarti kita akalin sendiri. Caranya gimana? Misalnya ID-nya saya buat jadi string, terus saya ada buat satu buah atribut auto increment. Nanti jadi tinggal di append aja stringnya. Misalnya string saya bikin sebuah variabel namanya string awalan. Habis itu sama dengan string awalan AB gitu. Terus nanti diikutin lagi aja. Baru trim dan kawan-kawan. Gitu caranya. Sudah jelas, Riko? Itu palingan lebih banyak dimainin ke bagian sisi logiknya sih. Nah, kalau udah, coba di basic, ada yang udah ada datanya, udah kemasuk datanya, udah ke insert, ada? Nah, kalau misalnya kita lihat DB Seed kan udah dijalani, terus dia bilang database seeding completed successfully nih. Tapi pas kita cek ke database kita, ini datanya masih belum ada nih. Mana nih si Willis? Gak ada nih. Nah, itu karena kenapa? Pertama, itu dicek dulu ke database seedernya. Itu di mana? Itu di database. Ini saya tutup lagi. Database, terus seeds, ada yang namanya database seeder. Itu dibuka dulu. Nah, database seeder ini harusnya nanti kurang lebih kayak gini. Ada page. Terus kalau salah ini apa ya? User seeder. Benar nggak sih? Gua agak lupa. Nah, tapi kurang lebih pas kalian buka database seeder rata-rata kayak gini kan ya. Nah, kalau misalnya rata-rata kayak gini artinya apa? Kalau misalnya nih kita PHP artisan DB seed, artinya kita bakal jalanin database seeder yang di function run. Sedangkan di function run sendiri nggak ada yang namanya student seeder. Berarti dia nggak jalanin seeder dari student seeder sama sekali. Nah, caranya gimana? Berarti tinggal di uncomment, terus user seedernya diganti dengan nama seeder yang udah kita buat, student seeder. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Kalau udah tinggal PHP artisan DB seed lagi. Nanti secara otomatis datanya udah ke seed. Nih, ini kita refresh. Nah, udah ada nih si data Willis. Ada yang belum masuk datanya? Ada yang belum masuk atau ada yang error? Nah, nggak ada ya. Berarti semuanya aman kan? Nah, next-nya kurang lebih kalau misalnya nih kita mau kita cuma mau aja jalanin beberapa doang. Saya nggak mau diskol kayak ini. Saya cuma mau jalanin beberapa seeder doang. Misalnya satu kelas seeder tertentu doang. Berarti PHP artisan db.2 seed db.2 seed terus diikutin dengan min kelas terus kelas seeder apa yang mau dijalani, misalnya student seeder. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk jalanin PHP artisan kelas tertentu. Ada yang mau ditanyain lagi terkait masalah migration sama seeder? Harusnya materinya udah kelar sih. Atau ada error sejauh ini? Code student seeder.
Ini aku student reader. Oke. Betul, udah masuk belum datanya? Kalau delete update isi tabelnya itu gimana? Nah, kalau misalnya untuk delete update, itu nanti ke materi selanjutnya. Ada yang namanya controller, insert delete, insert update delete. Jadi, seeder ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya seeder ini untuk masukin data dummy. Atau data palsu deh istilahnya. Ya, biar tabel kita nggak kosong aja. Soalnya kan kalau misalnya kita deploy sebuah website nih, terus kita mau kasih adminnya login, nggak mungkin kan kita suruh adminnya register dulu. Nah itu di seeding pakai seeder dulu, misalnya username admin, passwordnya admin gitu. Sudah jelas, Akmal? Akmal, sudah jelas? Oh, saya created add sama updated add-nya nol. Iya, kan kita nggak masukin nilai created add sama updated add-nya ya. Berarti nanti kalau udah ada data beneran nggak pakai seeding lagi caranya. Seeding itu cuma buat data yang konstan sih, atau data yang mau pertama kali kita masukin. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kayak udah ada staff tetap kan, udah ada staff atau atasan yang tetap nggak berubah kan, ya udah kita seedingin aja kan, nggak mungkin kita suruh atasan kita register lagi kan websitenya, terus kita edit dari database lagi. Nah kalau kayak itu kan rasanya aneh gak sih gitu. Mending kita pakai seeding. Nah tapi kalau misalnya untuk yang pengguna web atau produk-produk dari web itu kan bisa aja beberapa kita seeding, sisanya kita suruh register gitu. Oke, Willis, udah jelas tadi yang created add sama updated add-nya kan kita gak insert sama sekali ya, created add sama updated add-nya, makanya nol. Oke, nah palingan ini saya mau jelasin dulu aja. Ini sering banget terpakai dan diabaikan, entah kenapa. Kalau misalnya teman-teman di Laravel kan selalu ada nih yang namanya created add sama updated add gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya deleted add. Nah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk rekap data, di mana kalau misalnya nih pas lagi seeding, saya mau tambah lagi created add date atau tanggal saat ini. Berarti nanti ada name release, created add-nya tanggal sekarang, terus jamnya jam berapa gitu misalnya kalau kita mau lagi. Kalau updated add itu apa? Updated add itu misalnya kita update datanya, nanti kita update, udah selesai kita update data namanya, itu updated add-nya juga kita ganti lagi ganti lagi tanggalnya jadi tanggal hari ini. Misalnya tanggal besok deh saya update dari release jadi nama lengkapnya gitu. Jadi updated add-nya jadi tanggal 25. Kalau deleted add itu fungsinya untuk apa? Deleted add itu mencegah terjadinya hard delete. Jadi ada yang namanya hard sama soft delete. Kalau hard delete itu pasti delete, ya udah hilang. Gini hilang. Literally hilang, nggak ada lagi. Kalau soft delete, kalau soft delete ini nanti dia bakal otomatis datanya jadi nggak ada. Soalnya kalau kita validasin if kalau misalnya data ini ada deleted add atau deleted add-nya is not null, ya udah jangan kasih masuk lagi. Itu kegunaan dari deleted add, created add, sama updated add. Ngerti semuanya? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, memang sering banget website sering pakai yang namanya soft delete. Buat apa? Buat rekap data sama buat upin lagi in case kalau misalnya usernya itu mau recovery lagi user ID-nya gitu. Jadi harus dicek juga kapan sih harus pakai hard delete, kapan sih harus pakai soft delete. Tapi untuk lab project saya ragu itu disuruhnya soft atau hard. Nanti palingan dicek lagi aja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Seharusnya materinya sudah selesai, gak ada lagi. Ini paling saya stop sharing dulu.
Nah, kalau nggak ada, seharusnya udah selesai. Kelas tambahannya, terima kasih udah datang. Palingan kalau udah mau leave, udah boleh leave ya. Kalau misalnya ada lagi yang mau nanya-nanya, dipersilakan. Thank you, Ko. Sip, sama-sama. Thank you, Ko. Yuk. Ayo.